Untuk kalau harga di sini naik turun untuk meminimalisir itu saya di saya pribadi itu kualitas Mas ya. Jadi kualitas itu nanti saya bisa ibaratnya banyak yang beli walaupun harga murah begitu, via online. Untuk pengiriman ke Tegal, ke Pekalongan, Pemalang, ke itu Bali Timor Leste, saya belum pernah lihat orangnya Mas, sama aja. Cuman kan kita dari media sosial itu terus kita jaga kepercayaan bisa terjalin sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hakim dari Dusun Kenteng, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Untuk saat ini saya bertani bunga krisan, budidaya bunga krisan. Saya bertani bunga krisan ini sekitar 10 tahunan. 10 tahun budidaya krisan. Oh, untuk jenis banyak sekali di sini bunga krisan itu beberapa jenis. Lebih dari puluhan, mungkin bisa dikatakan puluhan. Ada merah, semua warna ada, cuman beda-beda nama, variannya beda-beda. Untuk kebutuhan di pasar itu kebutuhan itu tergantung dari bulan. Kalau di daerah sini ada bulan, kalau untuk bulan kayak Syawal besar itu banyak orang nikah, yang laku itu warna-warna soft. Kayak putih, warna salem, pink soft itu yang laku. Tapi kalau di bulan-bulan Suro itu banyak ada itu ya buat toko yang laku warna kuning sama merah. Di dalam budidaya krisan itu kita harus benar-benar bisa membudidayakan krisan dengan sebaik-baiknya sebenarnya sih. Tahapan pertama itu kita buka lahan dulu ya Mas. Kalau buka lahan kita mencangkul, setelah mencangkul kita nanti pasang kayak ini tempat bunga seperti ini, jaring lah, nanti kita tanam itu bunga di atas jaring yang sudah disediakan seperti itu. Terus selanjutnya itu nanti dikasih lampu itu sekitar 2 bulan. Setelah 2 bulan mati lampu, nanti pertumbuhan itu udah pertumbuhan, nanti pembuahan itu rata-rata sekitar 4 bulan kita dari tanam sampai panen. Kalau pengolahan lahan itu kami pakai pupuk kandang. Kita nanti pupuk kandang dibantu pupuk kimia itu dari DGW. Ya, kapur dolomit itu ya kita habis cangkul, kita biasanya lahan itu kan kita kasih air. Kalau daerah sini bahasanya dijebor, itu didiamkan sekitar 2 minggu, tanah baru biar pH tanah kembali lagi. Nanti kita cangkul kasar, nanti disiram dolomit, baru kita ditata seperti bedengan itu. Untuk ketentuan tinggi bedengan itu kita sekitar 50 cm. 50 cm ketinggian, lebar itu 120-an. Untuk pembenihan kita beli di tempat pembenihan ya. Itu seperti benih kayak cabai itu, kalau bunga krisan di sini saya. Itu satu batang Rp150 kita beli kalau pembenihan benihnya. Tinggal nanti kita mau minta benih warna apa-apa gitu. Kalau di bunga krisan untuk saya sendiri pembenihan itu saya benih bagus apa enggaknya kalau saya dari banyak akarnya. Biasanya kan ada pembenihan itu enggak ada akarnya, ya bisa hidup, cuman buat saya lebih mantap itu pakai beli yang udah akarnya banyak. Oh, benih itu dari di tanaman di pan itu sekitar 1 minggu dia baru keluar akar. Jadi benih itu kayak sebenarnya mau dikrisan tapi dipotong dulu, dipotong terus dicelupin perangsang akar itu, nanti dipan dari celup sama potong itu hampir 1 minggu baru keluar akar udah siap tanam. Untuk itu perangsang akar itu agar mempercepat
per akar tumbuh. Kalau nanti kita pakai, kadang kan musim hujan kadang lomot, layu itu loh. Nah, kita buat antisipasi juga seperti itu. Kalau treatment itu nggak ada Mas ya. Kalau kita beli dari tempat pembelian benih itu, nanti kita langsung tanam saja terus kita rawat biasa sampai itu aja. Lebih bagus itu sebenarnya pagi hari. Kalau nggak sore, yang penting nggak terlangsung, kalau nggak siang hari Mas. Kalau siang hari itu kan langsung kena paparan matahari, jadi dia nanti layu dulu gitu loh. Tapi kalau sore atau pagi hari itu setelah matahari nggak ada itu, dia akarnya itu nggak terlalu panas, nggak layu gitu. Kita pupuk tambahan paling itu pakai rabuk kandang, itu dipakai pupuk tambahan yang buat agar tanaman batang besar itu biasanya dikasih pupuk kandang. Kalau nggak ada pupuk kandang, pupuk ayam itu loh, dari kandang ayam itu. Oh, kalau di sini ada Mas, itu namanya predel kalau di sini. Kalau di sini itu predel, jadi setiap tanaman warna itu beda-beda kita sisakan ya di pruning atau di predel itu. Kalau yang merah ini, yang warna merah ini kadang biasanya kita sisakan hanya 7 sampai 5. Kalau yang warna kuning rata-rata 7, kardi 7, pom-pom 4, lollipop 4, itu beda. Tergantung jenis bunganya, nanti kita pruningnya tergantung jenis bunganya. Itu sekitar 3 bulan Mas, 3 bulan. 3 bulanan itu kita baru bisa di pruning atau di predel itu. Oh, kalau untuk ketinggian itu sebenarnya nggak ada ketentuan ya, cuman kalau kebanyakan tumbuhan itu semakin dia tinggi, kalau di sini dibilang grade A, bunganya bagus, lebih tinggi itu grade A. Cuman kalau lebih pendek itu biasanya grade B. Tapi ada yang jenis bunga emang nggak bisa tinggi, seperti warna merah ini nggak bisa tinggi, kalau yang lain bisa warna tinggi. Soalnya kalau yang warna merah ini sebenarnya dia bunga pot, bukan cuman dibudidayakan jadi krisan. Kalau untuk krisan dari tanam sampai panen itu sekitar 100 hari, sekitar 4 bulanan Mas, 4 bulan itu panen. Kalau pupuk susulan nggak ada, mungkin paling penyemprotan ya Mas. Kalau pupuk sudah kalau saya itu pupuk cuman 7 hari setelah tanam kita kasih pupuk, sama setelah kalau di dunia krisan itu dibeseti, jadi bawahnya ini dihilangi, itu beseti lah, nanti dikasih pupuk lagi gitu. Kalau selebihnya kita pakai semprot cair. Nutrisi tambahan biasanya kita pakai pembesar batang itu Mas, pembesar batang sama pembesar buah. Jadi pembesar batang itu kita biasanya pakai leli, kalau itu dari DGW ya, itu leli. Nanti kalau udah ada kelihatan kuncup lah, itu kita baru dikasih pembuah besar biar tambah besar, bunganya biar besar-besar gitu. Kendala yang sering dialami itu adalah kadang penyakit itu ya Mas, penyakit yang kadang dia penyakit sekarang sudah mulai mempunyai kekebalan, kadang susah diatasi. Kalau sama ya harga nggak bisa stabil itu. Kalau di harga naik turun tergantung bulan rame atau enggaknya. Itu di sini banyak Mas, ada kutu kebul, ulat, itu paling sering kutu kebul, ulat sama trip, itu dominan itu dan di bunga krisan. Itu kalau kebul itu di bunganya, di daunnya. Cuma nanti dia merambah ke bunganya jadi kotor, bunganya nggak bisa jernih. Sama kalau trip itu di bunga nggak bisa mekar terlalu sempurna, nggak bisa sempurna jadinya. Kita kalau untuk ulat trip itu, ulat biasanya kita pakai ada ulate, ada silikon, kita gonta-ganti soalnya nggak bisa matok itu kalau ulat. Kalau trip itu kutu kebul, kita kadang pakai avidor atau termasuk buat demolis, itu buat bersihin biar lebih terang, bersih gitu. Itu lampu di sini tuh buat
itu ngelampuni, dia memberi terang cahayane buat krisan. Kita dikasih lampu itu sekitar 50-60 hari rata-rata. Itu buat merangsang tinggi sebenarnya. Kalau menurut pernah saya sekolah itu kan sebenarnya bunga itu dari luar negeri. Kalau di luar negeri itu dia terangnya atau panasnya lebih banyak. Kalau di Indonesia iklimnya kan beda, terus ditambah pakai lampu. Sekitar rata-rata 5 jam. Biasanya jam mulai pokoknya matahari tenggelam itu jam 6, jam 7, 5 jam bisa jam 12 atau jam 11 mati. Kita pakai timer jadi otomatis. Nanti nyala sendiri, mati sendiri, diatur 5 jam. Oh, faktor cuaca itu berpengaruh sekali. Kalau waktu cuaca hujan itu bunga dia mekarnya terlalu nggak bisa maksimal. Tapi kalau cuaca panas itu ibaratnya dia lebih cepat, soalnya matahari lebih banyak panasnya itu lebih cepat. Tapi kalau musim hujan kadang dia ada lomot atau apa, kendala di penyakit juga lebih rawan kalau di musim hujan. Kalau di musim panas dia bunga kena panas terus lebih cepat mekar gitu. Kalau di daerah Bandungan sini tuh kebanyakan grade-nya itu dipisahkan dari tinggi sama pendeknya bunga ya. Padahal kadang entah itu bunganya bagus atau enggak, tapi kadang tergantung tinggi bunganya. Bunganya semakin tinggi, berarti paling enggak itu 170-an itu udah grade A. Di bawah 60 atau itu grade B begitu. Jadi tergantung penilaiannya grade A, grade B itu tergantung tinggi sama pendeknya. Kalau di daerah Bandungan seperti itu, rata-rata seperti itu. Kalau untuk kebutuhan di pasar tergantung kita melayaninya, Mas. Kadang ada pendekor yang ada daerah di pasar itu kirim ke pendekor, ada yang penting ada bunganya. Kalau toko itu rata-rata grade A, soalnya di toko kan nggak langsung laku, pasti beberapa hari laku. Itu kan eceran kalau di toko. Jadi kalau grade A itu nanti lama, nanti dipotong yang kena air, direndam lagi, potong lagi, itu bisa tahan lama. Oh, kalau di sini saya iketan ya, Mas ya. Jadi ini untuk lahan ini saya tanaman rata-rata 20.000 benih. 20.000 benih itu kan rata-rata itu paling jadi 1.000, satu ikat itu 10 batang rata-rata. Cuman kan pasti kadang ada yang mati, ada yang jadi kita buat rata-rata itu 1.700 yang hidup, jadi 1.700 ikat gitu. Kalau masalah nanti harga berapa di sini, soalnya harganya naik turun gitu. Untuk kalau harga di sini naik turun, untuk meminimalisir itu saya di saya pribadi itu kualitas, Mas ya. Jadi kualitas itu nanti saya bisa ibaratnya banyak yang beli walaupun harga murah begitu. Jadi masih tetap, walaupun nanti harga murah tetap ada yang beli, walaupun hanya bisa buat beli, buat muter modal lagi, cuman kan nggak terlalu buat menjaga-jaga itu harga naik turun seperti itu. Itu kalau di sini bulan Jawa itu yang rame Syawal besar. Itu pasti ramene, soalnya banyak orang nikah. Rata-rata kalau orang Jawa di bulan itu, Mas. Tapi kalau daerah ada di sini, daerah kayak Jepara sana ada namanya, kadang ada tahun Dudo. Itu juga berpengaruh. Dia nggak berani ada yang nikah di sana. Kalau di Jawa daerah sini kan Suro sama Puasa itu sepi, Mas. Tapi kalau yang rame itu besar sama Syawal. Kalau saya jual itu ya ke pasar, sama saya kirim ke pendekor, saya kirim ke wilayah Jawa Tengah. Oh, untuk itu kadang sekarang untuk saat ini media yang berpengaruh TikTok, Mas. Berpengaruh sekali itu TikTok itu via online. Untuk pengiriman ke Tegal, ke Pekalongan, Pemalang, ke itu Bali Timor Leste, saya belum pernah lihat orangnya, Mas. Sama aja, cuman kan kita dari media sosial itu terus kita jaga kepercayaan, bisa terjalin sampai saat ini. Sistemnya itu cuman langsung
beli, nggak ada kontrak-kontrak Mas. Ada sistem kontrak, cuman untuk daerah sini nggak berlaku soalnya. Ada sistem kontrak kayak abonemen itu ada Mas di sini. Sebenarnya ada tapi kiriman ke Malang. Itu kiriman ke Malang itu abonemen itu kayak itu tetap harga mau di sini berapa itu kayak bunga pikok itu rata-rata 8.000 per ikat itu abonemen ada. Tapi kalau di sini kan naik turun kadang, jadi ada yang nggak suka dengan abonemen. Kalau saya ke pendekor, saya cuma mengikuti harga pasar. Harga pasar naik saya naik, harga pasar turun saya turun begitu. Oh ya, itu pertama bunganya dulu ya, bunganya harus yang bagus. Setelah bunga bagus kita ngepak, kita pakai dus itu, kita didus, kita pak didus, terus ada yang dikasih kapas sama air itu biar lebih awet. Tapi kalaupun nggak dipakein kapas sama air bisa itu tetap awet selama bunga itu bagus. Sepengetahuan saya itu selama kita bisa menjaga atau itu sampai 1 mingguan, 1 mingguan sekitar kita selama bisa nanti kalau udah kena air kita potong lagi yang kena air batangnya, dimasukin lagi itu direndam air lagi itu sekitar 1 mingguan kuat. Oh ya, kalau setelah panen kita tetap pengolahan lahan lagi ya, kita cangkul lagi, kita tanam lagi, kita cangkul, kita langsung kita buat operasional lagi, kita tanam lagi. Tapi kalau setelah, berarti kalau saya pengolahan lahan untuk kayak di Jebor itu setelah 3 kali panen, berarti setahun sekali saya pengolahan lahan yang harus di Jebor. Tapi kalau enggak, kalau masih 1 kali panen saya cangkul biasa, langsung diolah biasa. Itu tenaga dari luar Mas, itu dari luar kayak tenaga saya itu dari tetangga desa. Itu pakai timer, nanti ada pengaturannya Mas, mau nyala jam berapa itu kan kita lampu setel, mau yang dinyalain di mana nanti kita setel di timer itu ada, nanti kita pilih aja mau nyala jam berapa, mati jam berapa, itu ada pengaturannya di timer itu. Untuk timer yang manual, soalnya ada timer yang sekarang kan ada itu, walaupun kalau mati lampu kan timer kita harus ganti, benahin lagi, jadi kita atur ulang lagi. Kalau yang manual, kalau yang udah ada yang mati lampu berapa hari pun tetap kembali lagi seperti semula juga ada. Untuk pengecekan setiap hari paling kita cek pertumbuhan tanamannya Mas. Ada yang kan setiap tanaman saya ada yang baru nanam, ada yang udah mulai bridil, ada yang udah panen. Jadi kita yang pertumbuhan kurang apa, yang bridil udah belum. Jadi setiap pasti ada, kita ngeceknya pertumbuhan bridil tanaman yang mau mekar gitu. Untuk belajar bunga itu saya sebenarnya malah dari istri ya Mas. Dari istri saya belajar, soalnya kan kalau istri dia emang ibu mertua udah dari dulu. Mungkin dari istri saya masih bayi udah di bunga krisan. Jadi saya malah belajar sama istri, kebanyakan belajar sama istri langsung malahan. Dilakukan penyiraman, lebih rutin lebih bagus itu penyiraman sebenarnya Mas. Jadi lebih rutin lebih bagus itu mau di 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi kalau saya kadang ngikutin cuaca Mas. Kalau cuaca hujan seperti ini kadang kan nggak terlalu kering tanah, jadi kita bisa 4 hari 5 hari bisa. Tapi kalau musim panas itu harus 2 hari sekali paling nyiram itu. Ya, pesan-pesan untuk petani bunga atau bunga krisan, tetap semangat, kita harus selalu kalau bisa jaga kualitas, karena kualitas itu nomor 1. Dan jangan terlena waktu harga tinggi. Jadi kita waktu harga tinggi bisa menyisihkan buat kita menjaga waktu harga rendah, karena pemutaran budget di krisan itu penting sekali begitu.